Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di alun-alun Kebumen ini. Wih, deket kapal Mendoan lur. Mantap. Tapi ini suasananya masih sepi. Belum banyak orang ya karena ini memang habis hujan. Itu masih ngembung airnya. Dan ini masih mendung-mendung dan gerimis-gerimis dikit. Oke, ini mumpung ada waktu, saya pas pulang kerja ini sekalian mampir. Dan di video kali ini saya mau sedikit review tentang action cam ini. Wih, ini action cam pertama saya. Karena ini lama tidak dipakai ya teman-teman. Dan setelah tak cek ternyata masih bisa dan masih normal walaupun memang baterainya soak ya. Dan ini kita mau review masih worth it kah di tahun 2024 ini teman-teman. Gimana reviewnya? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita review saya mau kasih lihat dulu ke teman-teman settingan kameranya ya. Di helm ini saya pakai helm full face dari NHK GP1000. Terus ini saya pakai mountingnya seperti ini teman-teman. Terus ini untuk mic-nya ada di dalam. Terus ini colokan cas ya teman-teman, karena ini baterainya memang sudah error. Sekarang paling bertahan sekitar 20-30 menit. Jadi terpaksa saya kasih cas ini menuju ke power bank ya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Susah. Seperti ini ya. Nah itu dia. Kemudian untuk penjelasannya kita sambil jalan, yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang tanya rekomendasi action cam untuk pemula ya kan, yang budgetnya lumayan murah gitu kan. Tapi lumayan bagus. Apa toh ya? Nah, nggak lama-lama langsung saya jawab pakai Y Inter ya, atau Y Basic lah ya. Ini action cam Y Cam ini. Jadi action cam Y Cam itu sendiri ada dua macam. Yang basic ini ada versi Cina dan versi Inter teman-teman. Dan setahu saya bedanya itu cuma di pembagian resolusinya saja dan baterai. Kalau yang Y Inter itu pilihan resolusinya di apa namanya ya, frame rate apa ya, FPS nya itu lebih banyak daripada yang Cina gitu sih. Terus untuk baterai tuh saya lupa, ada yang lebih tebal dan ada yang lebih tipis dari baterainya. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti baterai ya sebenarnya sama-sama bisa dipasang sih, cuman ada yang diganjel dan ada yang tidak perlu diganjel gitu ya. Itu saja. Kemudian kenapa saya merekomendasikan kamera ini, karena pertama kita lihat dari harganya dulu ya. Harganya ini tergolong murah teman-teman sekarang tuh. Jadi dulu saya beli itu 550 sudah komplit ya, paket motovlog. Sudah plus mounting ada banyak mountingnya, terus juga plus memory card dan tasnya teman-teman, ada ininya juga waterproofnya, 550.000 dulu, udah hampir 2 tahun yang lalu. Cuman karena beberapa lama kemudian saya beli Y2 4K, jadi ini jarang terpakai teman-teman, paling buat kamera sekunder ya yang dipasang di setang ini gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mau meminang action cam ini di marketplace atau di e-commerce sudah banyak banget ya. Di Facebook juga kadang ada, mulai dari harga 300-an sampai 500-an, tinggal pilih. Biasanya speknya macam-macam. Dan pilih yang amanah ya, yang sudah teruji biar nggak kena tipu. Yang penting itu lensanya masih bening dan masih normal lah ya intinya ya. Itu satu, untuk harga relatif lebih murah teman-teman. Yang kedua, hasil tidak mengecewakan. Ini sayang mendung ya, jadi nggak terlalu terang mungkin.
Tapi menurut saya cakep lah untuk hasilnya. Saya berhenti dulu biar lewat. Oke, lanjut. Untuk hasil dari action cam ini dengan harga segini masih, menurut saya masih bagus teman-teman, daripada kompetitornya yang lain kan. Misalkan kalian diberi 500.000 beli yang baru dengan merek yang lain, saya lebih memilih beli ini second teman-teman. Dengan harga yang sama, mending second tapi Yicam ya, daripada baru tapi merek yang lain, karena nanti gambarnya jomplang banget. Dari segi warna dan kualitas gambarnya masih cakepan ini sih menurut saya. Juga melihat dari review teman-teman yang lain yang pakai beda merek itu seperti itu ya, ya masih kalah lah untuk kualitas. Kemudian apalagi, oh spare part teman-teman. Kalau teman-teman punya action cam ini kemudian ada error atau amit-amitnya ya rusak entah itu lensanya yang kena atau yang lain, itu di marketplace itu banyak bertebaran spare part Yicam teman-teman. Kalau lensa teman-teman bisa apa namanya ya, mensubstitusi dengan lensa GoPro teman-teman. Dari GoPro 1 sampai 4 kayaknya sama ya, cuma nanti akan beda hasilnya karena GoPro itu 170 derajat sementara untuk Yicam 155 derajat ya teman-teman. Jadi mungkin hasilnya nanti akan lebih lebar ya daripada aslinya, dan harganya pun terjangkau ya, tergolong murah lah. Kemudian yang sering ditanyakan lagi spare partnya yaitu baterai teman-teman. Dan baterainya ini banyak juga, banyak yang jual maksudnya, dari berbagai merek ya, dan harganya relatif murah, sekitaran 50 ribuan sampai ada yang ratusan ribu tergantung mereknya. Oke, untuk spare part masih aman, kemudian hasil oke, harga oke. Apalagi ya, untuk bentuknya dia ringkas teman-teman. Ringkasnya ini kecil dan bobotnya pun tidak terlalu berat ya, jadi masih aman. Kalau dibandingkan dengan Y2 4K itu waduh lumayan, bisa 1,5-nya beratnya. Jadi kalau pakai Y2 4K untuk di helm itu memang agak ya, berat dia soalnya, agak ngaruh. Kadang malah jadi kayak pegel gitu ya. Tapi kalau pakai ini seperti nggak berasa pakai action cam teman-teman, soalnya dia lebih enteng ya. Wih. Kalem mbak. Wis. Nah, dari beberapa kelebihannya ya ada minusnya juga sih teman-teman ya. Karena dia second, jadi mungkin untuk teman-teman yang beli second nanti akan mengalami beberapa masalah. Kalau yang tidak beruntung ya, kalau yang beruntung mungkin aman-aman aja. Yang pertama yang sering teman-teman temukan adalah lensanya sudah baret, walaupun baret halus ya, termasuk punya saya ini sudah baret sebenarnya, dan kelihatan itu kalau di waktu ngevlog malam. Kalau konten malam kena cahaya dia akan nyebar gitu ya. Aduh, itu satu. Yang kedua dia baterainya kecil dan termasuk boros ya. Punya saya dari beli itu maksimal saya pakai sekitar 45 menit itu udah pasti modar ya. Mati. Dan semakin lama semakin berkurang, dan sekarang mungkin nggak sampai setengah jam teman-teman udah mati ya. Karena saya jarang pakai, akhirnya nggak tak belikan baterai, cuman tak akali dengan cara dicas teman-teman. Jadi sambil dipakai sambil dicas ya, dan itu masih aman selama powerbank yang masih ada dayanya, mau rekam berapa jam gitu ya, dan memorinya mencukupi, masih aman-aman aja teman-teman. Terus minus yang kedua, dia belum waterproof. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat ngevlog di tempat yang berair, misalkan mau buat renang, mau buat apa, kalian butuh tambahan yang namanya casing waterproofnya ya. Ada tambahan lagi teman-teman, dan itu juga termasuk murah lah, bisa di, kalau butuh gitu ya, nggak terlalu mahal kok, nggak sampai ratusan ribu, paling 50-an sampai 100 ribu lah, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian yang tidak kalah penting minusnya itu dia belum ada stabilisernya teman-teman. Waduh,
Ini gimana ya, ya dengan harga segini mengharap lebih ya, ya gimana. Jadi intinya dia belum support stabilizer, belum support AIS ya, Electronic Image Stabilization, belum seperti Y2 4K. Jadi kalau teman-teman mau hasil videonya lebih stabil, teman-teman butuh effort untuk menstabilkan gambarnya mungkin melalui editor video ya, entah itu CapCut, entah itu di Power Director atau KineMaster, dan ya software editor yang teman-teman pakai lah. Harus distabilkan dulu baru bisa lumayan, tidak terlalu geter-geter banget. Oke, mungkin segitu saja konten kita kali ini, dan semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang mencari rekomendasi action cam untuk pemula ya. So, ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu buat teman-teman semua di rumah. Bye bye.